Halo, apa kabar? Sahabat energi semua, masih bersama saya Mia Dharma di ruang tamu Mia. Sepertinya kita hari-hari ini sudah mulai berkegiatan atau beraktivitas kembali seperti hampir sebelum pandemi. Walaupun mungkin situasi ataupun bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita merespon pastinya berbeda ya dalam kondisi normal maupun pandemi. Tapi yang tidak berubah sebenarnya, walaupun kita masih dalam masa pandemi ataupun sebelum pandemi, kita ini adalah orang-orang yang beririsan, yang setiap hari beririsan ketemu sama yang namanya service atau layanan. Betul nggak? Entah kita di posisi yang menikmati sebuah servis atau layanan atau pembeli jasa, atau kita di posisi yang sebagai pemberi jasa atau yang menawarkan layanan itu. Tetapi intinya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita sehari-hari, tidak mungkin kita tidak bertemu dengan yang namanya layanan. Nah, kita kenal dengan istilah service excellence atau layanan prima gitu ya. Sesuatu layanan atau service yang melampaui ekspektasi dari customer atau kliennya. Kita semua pasti udah paham hal itu. Tetapi saya mau mengingatkan kembali, sebenarnya definisi service itu sendiri apa sih? Kalau kita hari ini akan bicara mengenai impactful service. Service dalam bahasa Inggrisnya atau dalam pengertian yang sangat sederhana dalam definisi bahasa Inggrisnya adalah doing something for someone else atau melakukan hal-hal untuk orang lain atau memberikan bantuan. Doing something yang berhubungan dengan memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, dari pengertian dasar ini kita bisa memahami bahwa yang namanya service atau layanan punya dua hal yang cukup esensial. Yang pertama adalah melakukan bantuan atau memberikan bantuan, memberikan solusi. Dan hal yang kedua yang penting yang kita harus tahu ketika kita memberikan layanan adalah untuk kepentingan orang lain atau untuk orang lain. Nah, pertanyaannya, selama ini yang kita lakukan, kalau kita ada di posisi yang memberikan jasa, fokus kita adalah memberikan solusi atau hanya melakukan tugas kita sehari-hari sesuai SOP, fokusnya tidak memberikan jawaban atau solusi atau bahkan tidak membantu orang lain, tetapi hanya melakukan tugas kita yang seharusnya. Yang kedua adalah pertanyaan yang bisa merefleksi kepada diri sendiri adalah apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Nah, dari pengertian dasar ini saya berharap setiap kita bisa kembali merefleksi diri bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan servis atau layanan, fokus kita adalah untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar, membantu, dan membantu siapa? Orang lain. Nah, itu kita dikatakan sebagai yang melakukan layanan. Tetapi dalam kenyataannya, walaupun secara teori kita paham sekali bahwa yang namanya layanan harus melampaui ekspektasi dari klien atau pelanggan. Tetapi ada hal-hal kadang-kadang yang menghambat untuk setiap kita melakukan sesuatu atau layanan yang melebihi ekspektasi dari klien kita atau pelanggan kita. Nah, izinkan saya berbagi 3 hal yang seringkali menghalangi kita untuk kita tidak lagi bisa memberikan layanan yang prima atau yang excellent. Yaitu saya kasih singkatan berupa BEJ. Artinya B-nya adalah blame atau blaming, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi yang ada gitu ya. Kemudian E-nya adalah excuse atau mencari-cari alasan, dan J-nya adalah justification atau melakukan pembenaran.
Nah, BEJ inilah yang seringkali menghalangi kita untuk bisa memberikan layanan di luar atau di atas ekspektasi para klien kita. Contohnya seperti apa sih? Contoh, ketika kita menghadapi komplain dari pelanggan, kita akan segera memberikan pernyataan. Karena kita bilang bahwa, oh maaf, karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kalimat terlalu sibuk dengan pekerjaan adalah salah satu contoh excuse dari BEJ itu. Excuse, mencari-cari alasan. Kemudian contoh yang lain, saya dibayar untuk produktivitas, bukan untuk meladeni pelanggan yang rewel. Nah, kira-kira pernyataan ini termasuk dari blaming, excuse, atau justification. Ya, itu adalah salah satu contoh dari justifikasi atau melakukan pembenaran, justification. Karena kita memberikan pembenaran terhadap diri sendiri, kondisi diri sendiri bahwa saya dibayar untuk produktivitas, bukan untuk meladeni pelanggan yang rewel. Nah, sebagai contoh yang lain adalah, oh saya sedang sakit atau alami hari yang buruk. Itu adalah salah satu contoh dari excuse, mencari-cari alasan. Kemudian, oh manajemen kurang mendukung. Itu salah satu contoh dari blaming atau blame. Pelanggan orangnya rewel dan bermasalah. Kita kembali melakukan blaming. Karena kita nggak bisa melakukan servis yang prima, layanan yang prima, kita menyalahkan orang lain atau pihak lain. Pelanggan sedang mencari-cari kesalahan. Blaming lagi. Atau contoh yang terakhir, saya kan orangnya memang pendiam dan memang jarang bicara banyak. Itu adalah masuk dalam kategori justification atau justifikasi. Nah, sahabat Energi, seringkali secara konsep, secara teori kita tahu bahwa dalam hal memberikan layanan haruslah di atas ekspektasi pelanggan atau klien kita supaya kita bisa memberikan layanan yang prima. Tetapi adanya BEJ, blaming, excuse, and justification, seringkali itu yang membuat kita tidak bisa memberikan layanan yang prima. Padahal, kalau kita lihat manfaat ketika kita sebagai pemberi jasa atau yang memberikan jasa, manfaat ketika kita memberikan layanan yang prima adalah ketika kita memberikan service yang excellent, membuat customer kita ini puas. Betul ya? Karena mereka mungkin ekspektasi levelnya 1, tetapi kita memberikan kenyataannya di level 2, berarti lebih baik, customer puas. Ketika customer puas, secara otomatis manajemen di perusahaan kita juga puas karena mendapatkan pujian, feedback yang positif. Akhirnya apa? Karena manajemen di tempat kita bekerja puas, akhirnya kita akan ditahan sebagai karyawan yang memang berprestasi, yang memiliki performance yang baik. Nah, manfaat yang lain ketika kita sebagai pemberi jasa secara pribadi buat kita benefitnya adalah ketika kita dipakai lagi, diberikan penghargaan ya, diberikan penghargaan oleh perusahaan karena kita sudah memberikan layanan yang baik, membuat karir kita ini maju, meningkat, bahkan kita dipromosi ke jabatan yang lebih tinggi. Sehingga dengan meningkatnya karir, pastinya kesejahteraan atau income pastinya bertambah. Sehingga ketika kesejahteraan kita bertambah, pastinya kepuasan kita secara pribadi maupun keluarga kita juga semakin meningkat dan semakin puas. Nah, tetapi ketika kita tidak memberikan layanan yang sebaik-baiknya atau layanan yang prima atau excellent, kita melakukan servis ya seenaknya saja. Kalau ditanya kenapa melakukan servisnya seperti ini, ya kan sesuai SOP saja, sesuai dengan tugas yang diberikan, sesuai dengan job desk yang saya punya, seenaknya. Sehingga akibatnya adalah ya customer merasa tidak diberikan layanan yang baik gitu ya. Jadi customer merasa kurang puas dan sehingga dia komplain yang membuat manajemen perusahaan kita juga tidak puas sehingga performance kita tampak buruk atau bahkan
mengalami hukuman atau punishment, sehingga kita bisa tidak dipakai lagi dalam perusahaan tersebut, membuat kita tidak punya pekerjaan atau susah lagi mencari pekerjaan, sehingga kita nggak punya kesempatan untuk karir kita maju, dan akhirnya ujung-ujungnya kita sendiri yang merasa dirugikan dan keluarga kita merasa tidak puas terhadap apa yang kita lakukan. Layanan atau servis secara excellent atau secara prima sepertinya secara konsep begitu sederhana, begitu simple. Tetapi pada akhirnya kuncinya adalah apakah kita mau melakukan sesuatu untuk memberikan solusi dan demi kepentingan orang lain. Karena itulah esensi dari impactful service. Saya Mia Dharma, sampai ketemu lagi di ruang tamu Mia berikutnya.